Halo semua, dengan Febri di sini. Kali ini kita kedatangan lagi salah satu item gaming mouse, yaitu T-Dager. Ini dia, ada logonya T-Dager, tipenya yang Letnan gaming mouse. Oke, sebelah kiri nggak ada, kanan juga kosong. Oke, di belakangnya ada gambar mouse-nya yang sudah RGB, ada beberapa bahasa. Di sini ada fitur-fitur dari mouse ini, yaitu punya 8000 dpi, 20 GHz, 100.000 Hz, gaming switch, dan RGB. Dan punya 7 tombol juga ya. Oke, paling itu aja, mungkin kita langsung buka aja. Di sini tadi segelnya juga udah dilepas buat pengecekan itemnya. Sebentar, agak susah ya. Jadi ini sudah ada garansi tokonya juga ya. Oke, di dalamnya masih ada buku panduan kayaknya nih. Ini dia, ada buku T-Dager warna hitam. Oke, ini ada beberapa bahasa juga. Nah, kita singkirkan saja dulu. Dan di sini ada CD drivernya ya. Udah jarang ya pakai CD driver. Nah, ini tipe mouse-nya TJM301 ya, T-Dager. Oke, kita singkirkan dulu. Dan ini mouse-nya, oh ini tadi catatan pembeliannya. Jadi saya beli mouse ini tujuannya untuk mengganti mouse lah yang lama yang udah agak error, udah agak gangguan. Dan ini dia penampakan dari mouse-nya, sekilas terlihat keren ya dan sedikit agak berbobot. Oke, kita lihat kabelnya. Di sini kabelnya sudah braided dan sepertinya cukup panjang ya. Dan untuk kepala USB-nya di sini sudah menggunakan kepala USB yang model atau tipe gold plate ya. Jadi harusnya sih udah lumayan lah. Untuk bodinya sendiri menggunakan apa ini ya? Bukan karet tapi halus. Di bawah ini ada modelnya dan ada satu buah tombol yang saya juga belum tahu ini tombol apa. Nanti kita cari tahu. Oke, itu untuk penampakan sekilasnya. Nanti di sini saya langsung coba dulu dan nanti saya berikan sedikit review. Dan ini dia mouse gaming dari T-Dager dengan tipe TGM301 yang dibanderol dengan harga sekitar 200 ribuan saja. Dan apa saja yang bisa kalian dapatkan dari mouse dengan harga 200 ribuan? Kita mulai dari build quality-nya yang menggunakan bahan yang halus dan doff yang terasa sangat lembut di tangan. Untuk ukurannya cukup pas di tangan saya yang cukup panjang dan agak lebar. Dan di bawahnya di sini ada satu buah tombol yang ternyata ini adalah sebuah tombol mode yang nanti akan saya jelaskan lagi apa fungsinya dari tombol mode ini. Di bagian belakang mouse ini ada satu logo T-Dager yang sudah nyala-nyala RGB. Untuk scroll wheelnya di sini sudah menggunakan bahan metal dan ada teksturnya. Dan walaupun tidak menggunakan bahan karet, tapi tetap nyaman untuk digunakan. Dan terdapat juga dua tombol di bagian atas mouse yang fungsinya untuk mengganti DPI-nya. Dan seperti biasa di sebelah kiri terdapat dua tombol tambahan yang biasa terdapat di mouse gaming. Dan seperti kebanyakan mouse gaming, mouse ini juga terdapat fitur RGB-nya yang sudah bisa kalian setting dan kalian atur di softwarenya. Dan ini dia tampilan software dari mouse T-Dager dengan tipe Letnan. Jadi di sini ada gambar mouse-nya dan ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kalian ganti-ganti atau bisa kalian atur sendiri. Dan fungsi pertama yang bisa kalian rubah di sini adalah tombol mode, dan di sini ada dua mode yang bisa kalian rubah-rubah secara full. Dan untuk menggantinya kalian bisa menggunakan tombol mode yang berada di bagian bawah mouse. Selain itu kalian juga mendapatkan 3 buah profile settingan yang bisa kalian rubah di setiap mode-nya. Lanjut ke fungsi berikutnya, di sini ada 5 tingkatan DPI yang bisa kalian atur dan kalian setting berdasarkan tingkatan dan juga warnanya, dan bisa kalian ganti di bagian atas mouse. Untuk RGB-nya di sini juga kalian sudah bisa full customize sesuai keinginan kalian. Lanjut ke fitur selanjutnya, di sini ada 3 tingkatan juga untuk mengatur mouse sensitivity-nya. Jadi kalian bisa mengatur sensitivitas dari mouse-nya. Dan juga di sini ada scrolling speed-nya yang bisa kalian atur juga. Dan yang terakhir double click speed yang bisa kalian atur juga. Dan fitur terakhir yang bisa kalian ganti di sini yaitu polling rate-nya yang bisa mencapai 1000 Hz. Dan itu tadi adalah sekilas fitur-fitur yang terdapat di software dari T-Dager ini. Dan sekarang bagaimana dengan penggunaannya? Untuk mode RGB-nya di sini terdapat banyak dan cukup luas yang bisa kalian gunakan. Terdapat juga beberapa preset-preset yang sudah disediakan oleh software dari T-Dager. Dan untuk kliknya juga terasa cukup smooth dan tidak terlalu ribut. Dan gimana performanya pada saat digunakan untuk gaming? Setelah saya mencoba sekitar beberapa jam dari penggunaan mouse ini, pertama mouse ini memang sedikit agak lebih berbobot, dan dalam penggunaan jangka panjang sebenarnya masih cukup nyaman. Untuk masalah sensitivitasnya sendiri, selama ini setelah saya coba bermain game selama beberapa jam, sama sekali tidak ada masalah yang ditimbulkan di mouse ini.
dan terasa sangat akurat pada saat saya menggunakan untuk bermain game-game seperti FPS atau game-game kompetitif lainnya. Dan untuk tombol-tombolnya juga terasa sangat enak dan tidak terlalu clicky pada saat saya menggunakannya. Dan untuk suara klik mouse-nya tidak terlalu ribut, jadi bisa kalian gunakan pada saat bermain game di malam hari. So, kesimpulan yang saya dapatkan setelah menggunakan mouse dari T-Dager ini, dengan harga 200 ribuan, fitur yang diberikan dan ditawarkan sebenarnya cukup banyak dan cukup lengkap untuk harga mouse yang bisa dibilang budget kere-hore. Oke, sampai di sini saja dulu video untuk kali ini dengan Febri di sini. Bye.